Ini CR-V Turbo Prestige warna hitam. Cuman 1-3 negara aja di dunia yang dapat velg yang sekeren ini. Justru set lampu LED depan itu atas bawah. Kemudian velgnya yang lebih keren. Kemudian 3 ada panoramic roof. Kemudian di mesin 1500 cc turbo dengan CVT. Nah, aku bilang ini lebih irit sekitar 10, 15 sampai 20% tergantung caranya dari kita. Halo sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino dan aku bawain CR-V Turbo Prestige tahunnya 2019. Penasaran dengan detailnya seperti apa? Ikutin terus videonya sampai habis. Oke, sobat, ini CR-V Turbo Prestige warna hitam. Jadi ini adalah salah satu tipe dari generasi CR-V Turbo yang paling favorit. Prestige warna hitam tuh favorit banget. Jadi ada dua, warna hitam dan warna putih. Tipe yang Prestige itu paling favorit, sobat. Jadi di tipe Prestige itu dia sudah punya full LED headlamp. Kemudian fog lampnya juga sudah pakai LED. Jadi keren. Kemudian velgnya ini adalah salah satu negara ya. Cuman 1-3 negara aja di dunia yang dapat velg yang sekeren ini. Justru yang di US itu tipe tertinggi pertama kali keluar dapat velg cuman seperti yang tipe non prestige gitu. Jadi ini velg sebenarnya stylenya Mugen. Nah, pada waktu itu dikeluarin sporty khusus untuk pasar Indonesia. Aku lupa, Thailand bahkan enggak kalau nggak salah. Kalau nggak salah cuman ada Vietnam atau apa, salah satu lah di Southeast Asian country yang dapat velg model ini. Jadi di Eropa, di US semua pakai style yang biasa. Nah, ini paling sporty. Salah satu membuat orang mau beli tipe Prestige Indonesia, meskipun waktu itu bedanya 40 atau 45 jutaan, adalah 3 hal atau 4 hal yang terutama. 5 hal. Jadi pertama, set lampu LED depan itu atas bawah. Kemudian velgnya yang lebih keren. Kemudian 3 ada panoramic roof. Kemudian di belakang ada power tailgate. Dan kemudian yang terakhir kelima, dia punya airbag sampai side curtain airbag gitu. Yang tipe biasa cuma ada 2. Terus yang tipe biasa nggak ada ini power tailgate. Panoramik juga nggak ada. Jadi kalau menurut Koko sebenarnya bayar 40-45 jutaan itu sudah worth it banget. Power tailgate kalau kalian mau pasang tuh kalau nggak salah 8-9 jutaan ya, 9 jutaan. Kemudian velg itu kalau kalian mau upgrade paling nggak tuker tambah masih nambah sekitar 8-9 jutaan, udah 16 juta. Panoramic roof nggak bisa dibeli. Dan kalau misalnya kita anggap aja spare partnya udah 30 juta sendiri, berarti udah di atas 40 juta. Belum airbag berapa juta lagi dan lampu headlamp ini juga mahal banget. Jadi sebenarnya value for money yang didapatkan dari tipe CR-V Turbo Prestige ini sangat baik, sobat. Nah, kita mau mampir ke bagian dalam. Yuk kita cek ke bagian dalam. Tuh, jadi joknya semua benar-benar full. Bagus ya kondisinya. Politnya masih asli dari bawaan pabrik sampai ke door trim juga semuanya mulus, termasuk boot panelnya. Jadi ini mobilnya sangat rawat banget dan punya service record yang baik di Honda. Jadi mobil ini patut banget dipinang oleh para sobat mobil yang sedang mencari SUV yang gagah, budgetnya oke, budgetnya jadi 400 jutaan kecil, sobat. Jadi jangan khawatir, mobil ini nggak pakai mahal dengan kondisi yang sebagus ini. Nah, Koko pengen jelasin dari bagian ruang mesin sekarang ya. Sebentar, Koko bukain dulu. Nah, CR-V Turbo Prestige, sobat, itu punya keunggulan salah satunya di bagian mesin. Ini yang dulu bikin orang-orang langsung banget pengen beli, mulai dari bapak-bapak gitu ya yang mau bawa keluarga pakai SUV-nya sampai dengan anak muda yang seneng ngebut karena mesinnya lumayan kenceng. Ini adalah mesin L15B7. Dia punya konfigurasi transverse alias melintang ke samping dengan transmisi CVT. Yes, mesin 1500 cc turbo dengan CVT. Nah, waktu keluar pertama kali banyak yang bilang bisa awet nggak bla bla bla, tapi sampai hari ini ternyata semua konsumen juga bisa menerima aja, apalagi kombinasi drivetrain yang mirip-mirip atau bahkan serupa itu juga dipakai di Honda Civic generasi yang sama dan Honda Accord generasi yang sama. Bahkan hari ini di CR-V Turbo baru, Civic Turbo baru dan Accord yang akan meluncur juga itu juga semua menggunakan mesin yang basicnya sama dengan ini dengan beberapa improvement kecil gitu. Jadi mesin ini cukup terbukti. Pada waktu itu juga ada isu dia makan oli, tapi di Indonesia juga tidak terlalu terbukti, nggak terlalu banyak kasusnya. Dan di tipe 2019 ini sudah
full improvement. Ini mobil 2019 ya, NIK-nya. Kita cek bagian depan. Nah, ini semua baut-bautnya masih lengkap catnya, dan juga di sini tidak ada bekas dibuka, jadi original di bagian kap mesinnya sobat. Juga rangka-rangkanya semua baut shockbreaker itu semua masih original dari pabriknya ya. Cakep. Nah, terakhir sebelum kita selesain video ini, aku pengen ajak para sobat semuanya buat nyetir, rasain gimana CR-V Turbo yang umurnya sudah 4 tahun dipakai ini. Let's go. Oke, sobat, kita udah ada di dalam mobilnya. Kita pakai seatbelt dulu ya sebelum kita jalan. 59.810 km pada saat kita rekam sekarang. Nah, berarti untuk pemakaian 4 tahun, mobil ini punya jarak tempuh itu sekitar 15.000 per tahun pemakaian, sobat. Jadi nggak tinggi untuk sebuah SUV yang dipakai dalam perkotaan, cukup normal. Apalagi punya service record tadi yang gue bilang bagus. Jadi rutin diservis sehingga kondisinya sangat terjaga dan prima mobil ini. Nah, CR-V Turbo itu kok lanjut ya mengenai mesin, karena mesin yang menarik nih di mobil ini. Dia punya mesin itu keunggulannya lebih irit dibanding 4 generasi CR-V sebelumnya. Ini kan generasi kelima. Kalau yang sebelum-sebelumnya dengan tenaga serupa 190 horsepower dengan mesin 2400 cc yang sebelum-sebelumnya di K24 itu dalam kota paling irit itu 1 banding kepala 8 lah, 1 banding 9 udah sulit banget. Nah, kalau di CR-V generasi ini kalau kalian mau irit-irit 1 banding 10 sangat-sangat bisa. Kalau normalnya sekitar 1 banding 9-an lah, 8 gede sampai 9. Jadi bisa aku bilang ini lebih irit sekitar 10, 15 sampai 20% tergantung cara nyetir kita dibanding CR-V generasi-generasi sebelumnya dengan power yang serupa. Bahkan di mobil ini karena CVT dan ada turbo, jadi lebih cepat mengail tenaga alias torsi di putaran bawah. Itu lebih baik sobat dibanding CR-V sebelumnya. Cakep ya. Ini kondisinya rapi, bersih semua. Kemudian mesinnya senyap, bannya senyap, kaki-kaki semua nggak ada bunyi. Nah, ngomongin kaki-kaki, yang kedua keunggulan CR-V Turbo adalah kenyamanannya. Jadi dia punya bandingan suspensi itu jauh lebih empuk dibanding CR-V generasi-generasi sebelumnya. Bahkan bisa dibilang agak sedikit terlalu empuk untuk sebuah CR-V yang kita tuh selalu ingat dengan handling. Kalau kita ingat kenyamanan dulu ingatnya Nissan X-Trail, tapi jangan salah, sekarang CR-V Turbo juga nyaman, nggak cuma Nissan X-Trail aja gitu di pesaingnya ya yang dulu terkenal nyaman. Nah, memang kalau kita ngomong manuver di kecepatan tinggi, CR-V yang lama sedikit punya kestabilan yang lebih baik, terutama CR-V generasi ketiga, yaitu paling stabil banget, mantep, karena kuku pribadi pernah pakai juga CR-V generasi 3, generasi 4. Tapi generasi 5 ini sebenarnya punya titik kenyamanan dan handling juga atau pengendalian yang bisa menghasilkan sweet spot alias balance lah sobat. Jadi kenyamanan dapat, handling juga nggak buruk gitu. Jadi meskipun tidak setajam atau sestabil ya untuk bermanuver seperti generasi sebelumnya, tapi CR-V Turbo itu masih sangat baik handlingnya, bahkan dibanding mobil-mobil SUV yang keluar pada masa-masa ini, zaman-zaman ini itu ini punya pengendalian masih cukup baik. Dia pertama kita belok mungkin sedikit limbung, tapi setelah kita beloknya itu settle, bodinya udah settle, dia akan istilahnya hold its grip atau hold its manner itu really well. Jadi sangat baik, bukan kayak mobil yang goyang-goyang terus sampai bikin kita mual, no. Jadi ini begitu sekali kita belok ini udah sedikit aja body roll, tapi setelah itu dia nggak sampai terlalu empuk lagi gitu, enggak. Nah, jadi sasisnya Honda selalu punya settingan yang bagus sobat. Itu aja sih seputar CR-V Turbo Prestige hari ini tahun 2019, warna hitam, kilometer 15.000 per tahun, plat L Surabaya, platnya cantik by the way, 3 digit kembar ya. Dan itu sobat bawa aja kalau beli mobil ini. Nah, buat para sobatnya yang pengen titip jual mobilnya seperti pemilik CR-V Turbo ini, langsung aja jangan ragu-ragu hubungi nomor kita di bawah atau main ke Instagram DM juga boleh, karena titip jual mobil di Koko Mobil itu gratis, 0 rupiah tanpa biaya apapun. Nanti kalau sobat titip jual di kita rekamkan, videokan, biaya edit, biaya iklan, semuanya ada biaya-biaya, semuanya tanggung adalah tim Koko Mobil. Pemilik mobil nggak perlu tanggung apa-apa. Nanti kalau mobilnya laku baru cukup
bantu-bantu kasih tim Koko Mobil komisi. Kalau enggak, 0 rupiah, kita nggak akan pernah tagih sepeser pun sobat gitu. Jangan lupa buat subscribe dan nyalakan tombol lonceng kalau sobat sedang nonton di YouTube. Buat yang baru pertama kali datang, Koko sampaikan selamat datang. Kita berusaha menghibur para sobat pecinta otomotif semuanya selama 5 kali per minggu, alias 5 hari per minggu kita upload video terus sobat. Jadi kita berusaha nggak pernah skip untuk hibur sobat Koko Mobil semuanya gitu. Oke, see you next time di mobil-mobil menarik lainnya. Bye bye.